Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Ambiret, NIM 2017-31022. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Shaw. Definisinya menurut Fishburne dan McCrimmon dalam Mute tahun 2013 mengemukakan bahwa metode Simple Additive Way atau Shaw sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Way atau Shaw adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Berikutnya, menurut Asnawati dan Kennedy tahun 2012, kriteria penilaian dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Langkah penyelesaian Simple Additive Weighting atau Shaw. 1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. 2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau CI. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. 4. Hasil akhir diperoleh dari proses perantingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah di mana RIJ sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi, XI sama dengan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria, max XIJ sama dengan nilai terbesar dari setiap kriteria I, min XIJ sama dengan nilai terkecil dari setiap kriteria I. Benefit sama dengan jika nilai terbesar adalah terbaik. Cost sama dengan jika nilai terkecil adalah terbaik, di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CI bagi I sama dengan 1, 2, dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ya, ini Anda boleh lihat rumusnya di bawah. Di sini ada contoh studi kasus. Seorang perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Posisi yang saat ini luang hanya ada 2 posisi. Nah, dengan metode Shaw kita diharuskan menentukan calon pekerja tersebut. Sebelum kita dibingungkan oleh hitungan matematika kita, tentukan dulu mana yang menjadi kriteria benefit dan kriteria cost. Berikut kriteria benefitnya adalah pengalaman kerja yang saya simbolkan sebagai C1 dan pendidikan yang disimbolkan C2, usia yang disimbolkan C3. Sedangkan kriteria cost-nya adalah status perkawinan yang disimbolkan C4, alamat yang disimbolkan C5. Berikutnya kriteria dan pembobotan. Teknik pembobotan pada kriteria dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode yang abas. Fase ini dikenal dengan istilah pra-proses. Namun bisa juga dengan cara secara sederhana dengan memberikan nilai pada masing-masing secara langsung berdasarkan presentasi nilai bobotnya. Sedangkan untuk yang lebih baik bisa digunakan fusi logik. Penggunaan fusi logik sangat dianjurkan bila kriteria yang dipilih mempunyai sifat yang relatif, misalnya umur, panas, tinggi, baik, atau sifat lainnya. Di tahap ini kita mengisi bobot nilai dari suatu alternatif dengan kriteria yang telah dijabarkan tadi. Perlu diketahui nilai maksimal dari pembobotan ini adalah 1. Ya, bisa Anda lihat sendiri bobot dari kriteria calon pegawai.
Pembobotan ini ialah pembobotan tiap-tiap kriteria. Berdasarkan pemahaman saya, pembobotan ini ialah pembobotan atas suatu kriteria. Bisa Anda lihat sendiri. Ya, tabel pertama atau pembobotan alternatif terhadap kriteria. Kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, di bawah ini penampakannya, bisa Anda lihat sendiri. Ya, pertama kita ingat-ingat kembali kriteria benefitnya, yaitu C1, C2, dan C3. Untuk normalisasi nilai, jika faktor kriteria benefit digunakan rumusan adalah RII sama dengan XIJ bagi max XIJ. Dari kolom C1 nilai maksimum adalah 1, maka tiap baris dari kolom C1 dibagi oleh nilai maksimal kolom C1. Bisa Anda lihat sendiri. Ya, dari kolom C2 nilai maksimalnya adalah 1, maka tiap baris dari kolom C2 dibagi oleh nilai maksimal kolom C2. Bisa Anda lihat sendiri. Ya, dari kolom C3 nilai maksimalnya adalah 1, maka tiap baris dari kolom C3 dibagi oleh nilai maksimal kolom C3. Ya, bisa Anda lihat sendiri ya. Nah, sekarang ingat-ingat kembali kriteria cosnya, yaitu C4 dan C5. Untuk normalisasi nilai jika faktor kriteria cos digunakan, rumusan sebagai berikut. RII sama dengan min XIJ dibagi XIJ. Dari kolom C4 nilai minimalnya adalah 0,5, maka tiap baris dari kolom C5 menjadi penyebut dari nilai maksimal kolom C5. Bisa Anda lihat sendiri. Ya, untuk kolom yang terakhir yaitu kolom C5. Nilai minimalnya adalah 0,7. Maka tiap baris dari kolom C5 menjadi penyebut dari nilai maksimal kolom C5. Bisa Anda lihat sendiri. Ya, untuk berikutnya masukkan semua hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel yang kali ini disebut tabel faktor ternormalisasi. Bisa Anda lihat sendiri ya. Setelah mendapat tabel seperti di atas, tabel ternormalisasi, barulah kita mengalihkan setiap kolom di tabel tersebut dengan bobot kriteria yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Bisa Anda lihat sendiri ya. Nah, dari perbandingan nilai akhir, maka didapatkan nilai sebagai berikut. A1 sama dengan 0,72835, A2 sama dengan 0,835, A3 sama dengan 0,6521, A4 sama dengan 0,5934, dan A5 sama dengan 0,7321. Maka alternatif yang memiliki nilai tertinggi dan bisa dipilih adalah alternatif A2 dengan nilai 0,835 dan alternatif A5 dengan nilai 0,7321. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya.